Walau ancaman beberapa badai krisis di Amerika sudah mulai mereda, pasar masih khawatir dengan ancaman resesi di Amerika. Pertumbuhan ekonomi dunia masih tetap lemah, harga komoditas pun masih belum menentu. IHSG dalam seminggu terakhir hanya bolak-balik antara 6.600 dan 6.700. Bagaimana kita membaca kondisi makroekonomi ini? Apakah ada aset yang ternyata memberikan peluang cuan di tengah kondisi sulit ini? Berikut insight tentang pasar dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi. Oke, kalau melihat dari indikator-indikatornya sebenarnya inflasinya tuh diperkirakan udah akan turun sih. Saya lupa persisnya tapi mungkin di kuartal 4 ini sekitar 3%-an. M2-nya juga udah negatif di sana. Jadi sebenarnya banyak yang beranggapan tidak lagi ada alasan buat Fed itu sebenarnya untuk naikin suku bunga. Jadi mereka berpikir adalah ya ini terakhir lah. Kalau dilihat kan polanya tuh 50, 50, 75, 50, 25 gitu. Jadi kan udah mulai bertahap. Meskipun kemudian dia jadi hawkish, tapi hawkish itu cuma diperkirakan supaya marketnya nggak terlalu bullish aja. Tapi kan lucu, masa dia perkirakan akan naik 50 basis tapi dia tahan dulu. Kenapa nggak naikin aja sekalian? Jadi emang ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya udah akan berhenti, tetapi tidak ingin pasar terlalu menyambut gembira lah terhadap berhentinya itu sih. Jadi gini, kalau dia ngeluarin surat utang, pertanyaannya adalah dari mana dia dapat pembeli, begitu. Jadi kalau ada pembelinya yang dulu udah banyak berkurang, seperti misalnya China juga ada isu meskipun ekspornya bagus, pertanyaan dari mana, dan itu memang dikhawatirkan bahwa itu juga akan ada semacam quantitative tightening ya. Makanya juga kenapa nggak perlu naikin suku bunga, karena sebentar lagi kalau dia ngeluarin obligasi itu sebenarnya dia juga narik duit gitu kan. Ngeluarin obligasi, narik duit dari pasar. Ya itu kan sebenarnya sama. Pengaruhnya pada obligasi Amerika ya kita lihat tidak banyak ekspektasi di situ. Ini satu hal yang baru, jadi makanya kita lihat aja arahnya kemana. Tapi memang so far sih memang nggak ada concern di situ, karena kan ada reserve RRP itu loh. Jadi kayak ada money market fund di sana kan cukup gede, dan mereka parkir di Fed banyak, ada sekitar 2,5 T ya di Fed. Jadi memang nggak perlu suku bunga naik lah. Ini kita lihat aja dulu impact dari ngeluarin obligasi ini di Amerika. Arahnya kemana nggak tahu juga, karena on one side harusnya yieldnya naik, on the other side suku bunganya kan udah nggak naik, dari sisi inflasinya juga turun gitu. Jadi itu kan plus dan minusnya kan, jadi ya mungkin efeknya ya neutral lah gitu. Makro kita tuh sebenarnya bagus banget ya. Malah sebenarnya kalau saya sih menganggapnya malah cenderung lebih ketat ya, karena belanjanya juga belum banyak, situasi current account-nya juga bagus, simpanan data di pemerintah di Bank Indonesia juga cukup besar. Malah justru sebenarnya permasalahannya adalah kenapa makro kita yang bagus itu kok nggak terrefleksi pada 10-year bond kita yang harusnya turun lebih banyak lah gitu, dibanding yang sekarang sekitar 6,5, karena praktis makro kita kuat, rupiah kita juga kuat gitu. Justru malah pertanyaannya harusnya sih agak spending pemerintah kan masih sedikit, Kementerian Keuangan benar-benar ketat dalam pembelanjaan. Saya duga memang mungkin ada faktor kekhawatiran terhadap memburuknya ekonomi dunia, tapi ya ini kan tarik ulur ya, bisa benar bisa enggak. Tapi kalau sebagai akibat kekhawatiran itu juga spendnya jadi kurang, kan malah justru growth-nya kita kurang kenceng lah. Tapi juga kita mengerti kenapa juga, karena mungkin ada kekhawatiran di situ gitu mengenai situasi recession di Amerika. Kan nggak ada yang tahu gitu, recession di Amerika itu kayak apa. Komoditi kan juga udah mulai turun kan, penerimaan juga tahu. Apakah obatnya tuh mungkin terlalu keras, nggak tahu juga gitu. Di Cina ini ada yang ngitung, kalau nggak salah artikelnya Wall Street Journal ya, itu debt to GDP-nya semua debt-nya di Cina itu 295 kalau nggak salah. Amerika dan itu sekitar 275. Itu GDP ya. Jadi China juga berat. Nah permasalahan di China adalah
selama ini tuh mereka mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Pertumbuhan ekspor itu dengan mengorbankan daya beli rumah tangga. Jadi kenapa Cina bisa murah? Karena produktivitasnya bagus tapi gajinya kecil. Jadi artinya ketika dia ekspor itu ya upah yang cukup untuk belanja. Tapi zaman dulu nggak apa-apa karena ekspornya gede. Nah sekarang pertanyaannya, ekspor China tuh GDP dunia tuh udah makin tumbuh loh, even after COVID. Sekarang kan juga udah mulai banyak serangan terhadap Cina kan, terutama dari pihak Barat gitu. Jadi udah nggak bisa lah terlalu ngandelin ekspor lagi gitu. Jadi sekarang harusnya ngandelin domestik. Bagaimana mengandalkan domestik? Berarti kan rumah tangga di sana harus dikayakan. Dikayakan ini bagaimana ya? Pasti potong pajak lah kalau ada pajak, tapi katanya pajak mereka nggak begitu gede. Ya pasti mesti ada stimulus. Intinya lah uang di kantong rumah tangga mereka tuh harus lebih besar, dan itu bukan kebiasaan pemerintah mereka. Mereka kan orangnya hidup hemat gitu. Kalau disuruh belanja jadi nggak bisa gitu pemerintahnya. Pemerintahnya terus saving juga gitu. Pemerintahnya juga belum bisa adjust gitu. Gimana meningkatkan ekonomi domestik. Karena utangnya juga gede, jadi mereka bingung. Kita bicara komoditi itu susah. So far kan pemerintah udah berusaha ke masing-masing bidang lah karena tahunnya gitu. Ya, as they move toward hilirisasi, harusnya dampak dari volatilitas itu tidak terlalu tinggi. Pasti ada dampaknya, tapi sedikit dikurangi gitu. Atau banyak dikurangi tergantung seberapa hilirnya dia. Susah lah kalau komoditis itu. Kalau ditebak kemana, no one knows gitu. Kayak kemarin aku the last one week apa ya, tuh harga gas di Eropa naik kok 100% gitu. Ya nggak tahu lah gitu. Karena kalau saya bilang sih agak susah karena kali ini itu ada faktor ketakutan terhadap resesi. Faktor ketakutan terhadap resesi itu direfleksikan oleh harga komoditas. Nah, harga komoditas sendiri kalau melihat minyak itu didistorsi oleh perang. Ada negara-negara seperti Rusia yang overproduction, Iran overproduction. On the other side, Amerikanya ngeluarin reserve-nya gitu. So, is that the real angka? Nggak tahu juga. Second juga seperti coal gitu turun. Well, iya, karena katanya Cina demand-nya nggak bagus, ya let's see. Saat ini terus terang buat saya juga ya, agak sulit untuk menebak arah komoditis karena banyak faktor yang kadang-kadang kita nggak pernah pikirin gitu. Contoh berikutnya lagi adalah algoritma gitu, AI, transaksi perdagangan yang berdasarkan pada algoritma gitu, yang bisa aja dengan melihat sentimen tertentu tuh harga bisa bergerak volatile gitu. Minyak kok sehari naik 5, besok turun 5% ya. Kan kemarin minyak the last 3 days gitu, kemarin pernah turun 4%, naik 3% gitu. Kok ada apa dalam 2 hari? Nggak ada apa-apa gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa volatilitas itu entah karena mungkin juga liquidity yang kecil ya, itu bergeraknya nggak jelas. Satu hal yang menarik sebenarnya dari sisi obligasi ya, itu seperti tadi saya bilang itu ada imbalansi sebenarnya. Imbalansinya adalah kita tahu inflasinya itu rendah, kita tahu pemerintah kita tuh sangat konservatif lah, pemegang konservatif. Tapi harga obligasinya masih 6,5. Bahkan lebih mahal daripada bank. Deposito banknya cuma 2,5-3% gitu. Bank lebih dipercaya daripada pemerintah. Padahal kan enggak, harusnya nggak begitu. Imbalansi itu terlihat, dan buat saya itu paling gampang diambil manfaat lah buat investors. Jadi fundamental kita tuh kuat sebenarnya karena pemerintah kita juga konservatif. Ya, sementara bunganya masih tinggi, ya ambil aja gitu. Kenapa enggak? Kemarin nggak salah ada 3 tahun pemerintah tuh ngeluarin 6,5%. Wah yang lumayan 6,5, inflasinya aja nggak sampai 6,5 gitu. Paling nggak angka CPI kita nggak sampai. Kenapa enggak gitu? Resiko 0. Pasti dibayar kan kalau rupiah aja sih. Nggak bisa mengatakan 100% sure, tapi itu terjadi ada kalau saya bilang tuh arbitrage value gitu. Karena memang harusnya nggak segitu. Saya tuh expect sih harusnya kita tuh bisa lah turun ke 5,5, 5 gitu ya harusnya. Ya, inflasinya aja berapa? Amerika tuh sekarang bunganya 5,25, inflasinya 4. Amerika itu kan sama kita kurang lebih ya, secara inflasi ya. Kalau pakai Amerika berarti kan inflasi kita aja sekarang mungkin lebih rendah daripada Amerika. Amerika 10 tahunnya kan rendah gitu, 3,7. Kita 6,5, inflasinya sama,
Oke lah, kita nggak bukannya Amerika yang bisa nyetak duit sebanyak mungkin. Oke lah, tambahin berapa lah, 3,7. Tambahin 1,3, tambahin 2, masih 5,7. Masa double sih, 3,7 kali 2 gitu, hampir 6,5 gitu. 7. As for equity, arbitrase ini juga sebenarnya dimanfaatkan oleh bank. Kalau dilihat, oleh karena itu kan bank bisa bunga depositnya rendah. Dan kalau pemerintah nggak belanja kan duitnya kan ditaruh di bank juga gitu. Jadi on one side pemerintah bayar mahal, tapi dibayar sama banknya bunganya rendah. Jadi bank itu sama diuntungkan juga. Ya kan pemerintah naruh duit di bank, pemerintah ngutang pakai surat utangnya 6,5. Tapi taruh di bank bunganya berapa?